Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dalam Presiden Corner. Bersama saya Robert Haryanto, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana Presiden Joko Widodo menjalani roda pemerintahan setiap harinya dan juga bagaimana Presiden dapat menghadapi isu-isu dan juga tantangan setiap harinya. Dan juga bagaimana Presiden dapat menjalani aktivitas yang begitu padat yaitu dengan berbagai agenda rapat. Bersama saya Robert Haryanto, mari kita awali Presiden Corner dengan agenda Jokowi pada pekan ini. Ya, puisinya bagus enggak sih? Sebentar, saya baca dulu. Sebentar. Ya, pun. Saya nggak bisa baca. Ya, monggo. Tulisannya cilik-cilik ngoten. Khalifah kami. Di hari ini, di pondok termas yang kami cintai, datang seorang malaikat yang datang bagai merpati, dengan anggun mengobati gerah hati ini, akibat air bah yang mertamu di pondok kami. Dengan semangatnya memacu energi kami, agar kami kuat menghadapi berbak harum akan pengabdian sejati. Beliaulah khalifah negeri ini, bukan negeri Islam yang pasti, tapi negeri yang penuh cinta, warna, dan budaya. Beliaulah khalifah kami, pemimpin kami, beliaulah Bapak Jokowi. Saya bawa ya. Presiden Joko Widodo menghabiskan akhir pekan dengan mengunjungi lokasi banjir di Gunung Kidul, Yogyakarta dan di Pacitan. Berikut adalah cuplikan agenda Jokowi akhir pekan. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, Presiden Joko Widodo meninjau dampak kerusakan yang terjadi akibat banjir dan tanah longsor. Presiden juga memastikan korban mendapatkan penanganan yang baik. Selain itu, Jokowi juga memastikan anggaran perbaikan infrastruktur dan menargetkan perbaikan jembatan. Saya tadi sudah perintahkan maksimal 3 bulan, sudah selesai ini. Selanjutnya, Presiden menuju Dusun Kerajaan Lor, Ploso, Pacitan, meninjau lokasi tanggul yang jebol akibat banjir. Dari sana, Presiden juga meninjau kondisi sekolah dan pondok pesantren yang terkena banjir. Usai berkunjung ke Gunung Kidul dan Pacitan, Presiden Joko Widodo menyempatkan hadir dalam acara perayaan 50 tahun Batik dan Hadi, menghabiskan malam terakhir di Solo sebelum kembali ke Jakarta. Presiden dan Ibu Negara menyaksikan tari bedoyo Tuam Runtun dan motif batik Parang Gondo Kusumo di pendopo dalam Wuryo Ningratan milik Santoso Dullah. Presiden berpesan agar Batik dan Hadi bisa menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa hingga tetap lestari. Juga buku yang telah diberikan kepada saya tadi, saya ingin dan tidak sabar untuk membacanya, karena membaca sejarah dan hati berarti turut membaca bagian dari sejarah batik Indonesia. Senin pagi, Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2017 dan peluncuran ILHKPN. Sampai diinjak sedikit, nggak usah banyak-banyak, nyatanya bisa. Tapi ya itu, harus dipaksa sama diinjak. Kalau hanya disuruh gitu, apalagi dihimbau, udah. Bukan hal yang asing lagi bila Presiden Joko Widodo disebut senang memelihara hewan. Istana Bogor dipilih bukan hanya karena asri, tapi juga karena itu adalah arena bermain Jokowi. Dengan hewan-hewan peliharaannya, pengakuan tentang kesenangan Presiden bersama dengan hewan peliharaan ini pernah terungkap oleh penjaga Istana Bogor. Hiburan Bapak Presiden jujur saja. Hiburan Bapak Presiden salah satunya adalah setiap hari Sabtu dan Minggu itu beliau memberi makan ikan, berinteraksi dengan peliharaan yang ada di istana. Banyak orang bertanya ke saya, Pak, biasanya suka ngapain sih saat sedang santai?
Presiden Joko Widodo akhirnya mengunggah berbagai jenis hewan yang dipelihara di lingkungan Istana Bogor. Jokowi mengakui waktu senggangnya kerap digunakan dengan bermain bersama dan mengikuti perkembangan hewan peliharaannya. Sekarang saya bersama dengan rusa-rusa yang ada di istana. Ada kurang lebih 409 rusa-rusa yang ada di sini. Dulunya ada lebih dari 600 rusa, tapi banyak daerah yang meminta sehingga banyak kita kirim ke daerah-daerah. Ini saya beri makan ketela. Sehari-hari mereka makan rumput, tetapi kadang-kadang kita beri wortel, kita beri ketela seperti ini. Setiap minggu pasti ada yang beranak. Ayo lari. Lari semuanya. Saya sekarang dengan kuda yang kita punyai. Kita punya 2 kuda di istana. Ini kuda sandalwood. Nah, ini saya mau naik kuda. Kalau yang ini kudanya namanya Radabolo. Ini. Ini warnanya coklat dan saya belum berani naikin yang ini. Di istana kita juga memiliki angsa, ada 17 angsa, ada 18 sendok. Ini mungkin salah satunya baru bertelur ini di bawah pohon. Ini angsanya baru teriak-teriak. Ini endoknya udah masuk kandang semua. Karena sudah agak sore. Yang ini kandang kambing. Dulu bulan Juni 2016 jumlahnya hanya 5. Sekarang jumlahnya sudah menjadi 13. Dan ini baru seminggu ini beranak lagi yang hitam. Ya, kambing-kambingnya bersih-bersih dan juga ya lumayan gemuk. Saya paling senang memberi makan ikan. Kalau pas ikannya makan itu kelihatan mereka senang sekali dan ini memberikan rasa yang segar, rasa yang santai, rileks kepada kita. Di sini ada ribuan ikan lele, ikan bawal, ikan mas, ikan koi, yang paling banyak ikan mujair. Itu kalau pas ada waktu sedikit di istana yang saya lakukan. Ya jawabannya tadi, memberi makan satwa-satwa yang ada di istana. Memberi makan kuda, memberi makan kambing, memberi makan rusa, memberi makan ikan, memberi makan angsa. Tetaplah bersama kami, Presiden Corner akan kami lanjutkan dengan informasi mengenai pelantikan Panglima TNI terkesan mendadak. Catatan pewarta Istana mengulasnya sesaat lagi.